Halo, balik lagi bersama gue Armandani di Haluan Trending. Dan bersama saya Batara dan kita akan membahas berita-berita dan kabar-kabar yang menurut kami lumayan penting dan menurut kami juga menarik. Menurut kami juga lo harus dengerin sih. Ya. Jadi kita akan bahas yang lagi rame banget nih, kasus mutilasi yang terjadi di Kalibata. Jadi Ngeri. kalau lo baca kronologinya yang tersebar di berbagai berita-berita online, lo bakal ngelihat bahwa kasus ini bermulai dari dating apps, yaitu Tinder. Jadi mereka match di Tinder, terus ajak ketemuan, hook up, dan ketika diajak ke kamarnya, di kamar mandi ternyata ada seseorang. Dan setelah enak-enak gitu, si korban ini dipukul, terus menjadi korban. Ini kriminalitas sih sebenarnya. Mereka tujuannya itu menguras habis uang gitu ya. Tujuannya finansial karena dianggap kan ini korban ini ternyata dia manajer HRD di salah satu perusahaan besar. Wow. Gitu loh. Jadi dan harta yang dikuras sama mereka juga lumayan, hampir 100 juta loh. Wow. Nah, sebenarnya yang jadi penting adalah kasus seperti ini, kasus mutilasi ini bukan pertama terjadi di Indonesia. Kalau misalnya lu punya waktu, lu bisa Google, tapi mungkin ada beberapa kasus yang rame banget, seperti kasus Rian Jombang itu misalnya yang membunuh sekitar 11 korban kalau nggak salah. Terus ada kasus di mana dua aparatur sipil negara, yaitu satu tentara dan satu polisi yang membunuh pasangannya, yang satu karena didesak menikah, yang satunya kalau nggak salah mirip-mirip kayak gitulah, jadi minta untuk segera diikat gitulah. Nah, sebenarnya yang jadi concern adalah kan sekarang pandemi nih, kita merasa kesepian, kita install aplikasi dating apps itu untuk melawan kesepian. Terus ya beruntung kalau misalnya ada yang cocok, terus hook up dan segala macam. Sebenarnya apa sih yang bisa kita waspadai dari kasus-kasus semacam ini? Kalau misalnya lu kan punya pengalaman misalnya di dating app. Kalau lu misalnya match dengan seseorang di Tinder atau di OkCupid atau di mana, di Bumble misalnya, apa sih yang lo lakuin untuk precaution, untuk bersikap hati-hati itu apa aja sebenarnya? Dan juga sebelum gue kasih tips juga, ini kasus-kasus yang terjadi seperti ini itu tuh nggak semua memang pembunuhan, tapi tetap banyak yang serem-serem juga. Dan ya oke, kita emang banyak yang kasusnya mungkin gak masuk berita, gak viral, tapi kita kan kalian pasti ada kayak cerita teman-temannya, kayak misalnya berawal dari dating apps langsung ke diajak ke apartemen apa gimana, tau-tau dipukulin atau ditipu atau dirampok, atau sebenarnya paling deh ternyata nggak sesuai sama di foto, ternyata lu di catfish gitu loh. Dan itu gue dulu sebagai pemerhati dan partisipan dan praktisi dan praktisi dari dating apps ini, juga gue menyadari juga bahayanya itu, karena mungkin aja gue juga sebagai laki-laki ya, karena ini jadi korbannya nggak selalu perempuan aja, laki-laki juga bisa ya, contohnya seperti yang ini kan. Apalagi kalau gue sebagai laki-laki juga bisa aja nanti nama baik gue dicoreng dengan dibilang, padahal awalnya konsensus tapi gue ternyata dituduh pelecehan gitu loh. Kan bisa aja sering terjadi seperti itu. Dan gue biasanya precautionnya adalah gue nggak mau ke tempat private langsung. Tapi jadi ke ruang publik dulu ya. Di ruang publik dulu, dan kita nongkrong dulu aja, hangout, hangout. Terus bahkan gue juga kalau bisa follow-followan sosmed dulu. Ya langkah-langkah saya untuk precaution sebenarnya. Kalau gue ya, pertama background check dulu. Jadi tanya dulu medsosnya apa. Terus kayak medsosnya apa aja, dari Instagramnya atau Twitter dan Facebook. Nah kalau misalnya dia nggak mau ngasih, udah nggak usah lu ghosting dia aja, karena itu udah mencurigakan kalau misalnya dia nggak mau ngasih. Banyak berapa kali gue nemu kayak, nggak, itu privacy gue, udah cut hubungan langsung. Itu mencurigakan. Lalu ketika mungkin sudah medsos, sudah background check segala macam,
Mungkin kalau misalnya apa namanya, kalau gue dulu biasanya gue ajak ketemu tapi pertama ngopi-ngopi dulu, belum alkohol. Habis itu berapa kali ngopi baru mulai alkohol. Karena alkohol juga membuat dia jadi lebih jujur ngomongnya. Udah kalau dan itu dari situ kita bisa lebih tahu lah dia kayak gimana. Nah udah kalau misalnya lo abis itu udah percaya, ya udah lo lanjut. Kalau mau terserah, mau Indahoy, mau kumpul, mau Buffalo Gathering, terserah gitu. Asal lo udah percaya banget. Kalau misalnya di tengah-tengah dari proses itu lo udah nggak percaya, udah jangan jangan ambil resiko. Karena kayak kita lihat yang tadi ini apa namanya di kasus Kalibata City ini, ya kalian nggak mau kayak gitu kan, gitu sih. Ya, dan mungkin hal yang lain yang perlu kita waspadai kalau misalnya mau hook up, ketemuan dan segala macam, jangan lupa ngasih kabar ke orang-orang terdekat. Gue bakal ketemu sama si A nih di sini gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya something happens atau apa, orang bisa tahu, oh terakhir ketemu si dia ini dengan ini gitu. Dan tips lain yang bisa gue sampaikan adalah kayak be true to yourself, dalam artian kalau memang tujuannya untuk ketemuan itu nambah teman atau cuma sekedar hook up, ya ngomong di awal. Dan kalau misalnya dia udah nggak nyaman dan segala macem, kita tinggalin. Terus kalau misalnya dia kemudian minta aneh-aneh kayak misalnya pinjem duit lah atau apa, itu red flag sih. Jadi lo harus cut gitu. Dan yang paling penting juga dari kasus yang terjadi di Kalibata City ini sebenarnya bagaimana pandemi ini bikin kita kayaknya sih kesepian gitu loh. Jadi menginginkan koneksi atau menginginkan sentuhan fisik dan segala macam. Dan gue yakin sih teman-teman juga sekalian yang lagi nonton ini merasa bahwa pandemi ini kok gue jauh dari pacar, gue nggak punya pacar, gue mau nongkrong juga susah, mau ketemuan juga susah. Dan mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya improve yourself sih. Dan yang jelas mohon untuk sekarang patuhi anjuran pemerintah untuk stay di rumah, ya kesehatan, ya apa namanya tadi kan precaution gue itu kan itu gue lakukan ketika sebelum pandemi. Sebenarnya kalau misalnya kayak gue kalau misalnya sekarang gue ngajak-ngajak nongkrong itu sekarang lagi nggak relevan ya, karena sekarang lagi PSBB, kita lagi menghindari corona. Jadi mungkin ya bagi kalian yang ingin mungkin diawali dari video call dulu kali. Yes. Dari video call dulu, dari Zoom gitu-gitu, dan dari situ kan ya ngobrol-ngobrol walaupun agak lebih agak lebih susah dibandingkan ketemu langsung, tapi setidaknya ya itulah langkah kita sekarang untuk memenuhi protokol kesehatan, guys. Karena jangan egois lah demi masalah kelamin kalian nerobos corona gitu loh. Yes, betul banget. Itu kutipan bagus tuh. Kutipan bagus. Jangan karena masalah kelamin lo mengabaikan protokol kesehatan corona. Hati-hati. Iya, belum penyakit kelamin terus tambah corona lagi. Belum juga kalau misalnya kriminalitas juga ya. Kriminalitas lagi. Maka kriminalitas atau kekerasan atau apa. It's a dangerous game. Yes. Mungkin dari gue itu aja sih. Ya itu tapi gue masih ada info lagi nih. Apa nih? Ini ada info lucu ya. Ini kan ternyata pelakunya ini alumni kampus gue. Serius loh? Iya serius. Ini dia alumni kampus gue nggak tahu angkatan berapa, dan dia fakultas MIPA. Matematika ya? Matematika dan pengetahuan alam. Iya. Dan katanya dulu dia cukup pintar dan cukup aktif. Dan juga ternyata ada salah satu politisi muda yang namanya lagi naik daun sekarang, sebut saja inisialnya FM. Dia ternyata senior ya gitu. Dia ternyata seniornya di situ. Dan dia langsung langsung muncul, gue lihat ada berita tiba-tiba FM mengaku pernah ngospek dia. Pernah kenal. Oh itu kenal tuh dia tuh dulu. Gue kayak pernah lihat tuh di ini gitu. Jadi junior viral, dia mau ikutan viral juga cuy. Itu ya, nyari cloud juga ya ternyata ya. Sorry Bang FM. Ntar gue dimarahin di WhatsApp ya.
Oke, terima kasih buat kalian semua yang nonton episode kali ini. Kalau misalnya ada tips, saran dan segala macam, jangan lupa kasih di komen. Terus jangan lupa klik like dan subscribe akun ini. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Don't drink and drive. Patuhi rambu lalu lintas. Rajin menabung. Semuanya. Minum vitamin. Salam olahraga. Selamat tinggal. Bye.